Editing video nilainya 0 rupiah? Serius? Ini logika hukum? Atau lagi ngetes kesabaran publik? Kasus yang satu ini lagi panas banget. Bukan cuma di ruang sidang, tapi juga di media sosial. Dan jujur aja, bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Nama Amsal Christy Sitepu, seorang videografer, tiba-tiba jadi sorotan nasional. Awalnya, ini cuma proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Total ada 20 desa dengan nilai sekitar 30 juta rupiah per desa. Sekilas, normal, bahkan cukup wajar untuk pekerjaan produksi video yang lengkap. Karena yang dikerjakan itu bukan sekadar rekam, lalu kirim. Ada konsep, pengambilan gambar, editing, dubbing, revisi berkali-kali. Sampai hasil akhirnya siap dipakai untuk promosi desa. Dan menurut kuasa hukumnya, semua proses itu dilakukan terbuka. Desa-desa juga setuju. Bahkan ada yang sempat nolak sebelum akhirnya ikut, yang bikin makin menarik. Di persidangan, para kepala desa yang jadi saksi justru bilang hal yang berbeda dari tuduhan. Mereka mengaku puas. Nggak ada komplain. Anggaran sesuai kesepakatan. Bahkan, nggak ada temuan masalah saat diperiksa inspektorat. Artinya, dari sisi pengguna jasa, semua berjalan normal. Tapi di sisi lain, jaksa punya pandangan berbeda. Amsal dituduh melakukan markup anggaran. Beberapa komponen kerja, termasuk editing, bahkan dinilai bernilai 0 rupiah. Yes, 0. Dari situlah muncul angka dugaan kerugian negara sekitar 202 juta rupiah. Dan di titik ini, publik mulai bereaksi. Karena buat banyak orang, terutama para kreator, ini terasa janggal. Editing video yang jelas butuh skill, waktu, dan software. Tiba-tiba dianggap nggak punya nilai, nggak heran kalau media sosial langsung meledak. Komentar-komentar satir bermunculan. Ada yang bilang, CapCut aja langganan dulu. Ada juga yang nyeletuk, kalau gratis, ya nggak usah diedit sekalian pak. Bahkan, ada yang nyeletuk pedas. Suruh edit sendiri aja, biar aman. Nada-nadanya mungkin bercanda. Tapi pesannya jelas. Publik mempertanyakan logika di balik kasus ini. Editing itu pekerjaan penuh seni dan konsentrasi, serta membutuhkan energi dan kemampuan profesional editor, sebab dengan editing menghasilkan karya yang sempurna. Berapa harga dan nilai yang harus dibayarkan? Bergantung pada sang editor. Bisa sangat mahal, bisa sedang saja. Tapi satu yang pasti, tidak mungkin nol dan tidak dihargai alias gratis. Saya memberinya nilai atau harga 1 juta rupiah. Jadi, memberinya nilai harga nol adalah sebuah kejahatan. Kejahatan atas pengingkaran kerja dan karya anak manusia. Apanya yang di-markup? Kata JPU ada 5 item dari 12 item dalam proposal itu yang saya markup, yakni ide, clip-on atau mikrofon, cutting, editing, dan dubbing. Saya memberi satuan harga terhadap kelima item itu dengan totalnya 5,9 juta rupiah. JPU bilang itulah besaran nilai markup-nya. Mestinya berapa ukurannya? JPU bilang mestinya 0. Loh, kenapa 0? Kalau 0 itu bermakna tidak ada artinya, tidak ada nilainya, padahal ada kerjanya. Lalu kita bertanya, dasarnya apa JPU? Dasarnya audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karo. Disinilah awal muasal Epicentrum letak kesalahan fatalnya. Meski sudah dibantah dan dibuktikan tidak benar dalam proses persidangan, JPU tetap ngotot memakai sebagai satu-satunya dalil membuktikan dakwaan dan tuntutannya. Tidak ada yang lain, cuma ini, markup. Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional videografer. Saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Saya melakukan penawaran dengan proposal saya. Kalau ada markup anggaran, tentu saja proposalnya ditolak. Kalau ada markup anggaran, tentu saja pembayaran nggak akan dibayarkan. Karena apa? Karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Negara ini sedang tidak baik-baik saja, Pak. Kasus ini juga sampai menarik perhatian DPR. Artinya, ini bukan lagi sekadar perkara proyek desa. Ini sudah masuk ke ranah yang lebih besar. Bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan dirasakan oleh masyarakat.
Rekan-rekan, nah hari ini kita kenapa perlu melakukan rapat dengan situasi yang tidak biasa? Karena memang situasinya sudah mendesak terkait kasus Pak Amsal Sitepu ini. Intinya adalah beliau menjalankan kerja sebagai pekerja ekonomi kreatif, ya, tapi harus berhadapan dengan hukum, ya, dituduh melakukan penggelembungan harga atas jasa ide kreatif, ya, yang sebetulnya tidak ada harga bakunya. Nah, ini kasusnya ini sudah di ujung, ya. Makanya kita harus segera hari ini sudah di ujung karena berapa hari akan ada putusan pengadilan, ya. 3. Komisi 3 DPR RI meminta agar penegak hukum untuk mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi presiden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia karena ancaman pidana atau overkriminalisasi dengan orientasi keadilan retributif dan pemenjaraan. 4. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar majelis hakim dalam perkara saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerja industri kreatif. 5. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Christy Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Sepakat. Dan sekarang kita melihat dua realitas yang bertabrakan. Versi jaksa, ada penyimpangan dan kerugian negara. Versi saksi desa, pekerjaan selesai, bermanfaat, dan sesuai kesepakatan. Di tengahnya, ada seorang videografer dan satu pertanyaan besar yang terus menggema di publik. Apakah kerja kreatif benar-benar bisa dianggap tidak bernilai? Atau justru ada sesuatu yang lebih dalam yang belum sepenuhnya dipahami? Satu hal yang pasti, kasus Amsal Sitepu ini sudah berubah. Bukan cuma soal angka ratusan juta, tapi tentang benturan antara hukum, profesi kreatif, dan cara publik melihat keadilan di era digital, dan melihat reaksi netizen yang makin pedas. Sepertinya, perdebatan ini masih jauh dari kata selesai. Saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan, jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda, pekerja ekonomi kreatif di Indonesia, akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya nggak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini kami lakukan tahun 2020 juga saat pandemi hanya untuk bertahan hidup dan untuk mempromosikan Kabupaten Karo. Bisa dilihat, Pak, dari sosial media saya. Dari dulu saya selalu mengangkat konten-konten kearifan lokal di Tanah Karo. Saya bahkan, Pak, saya pernah melakukan demo tunggal menaiki Tugu Perjuangan Brastagi karena pesta bejuang ditiadakan di Kabupaten Karo. Saya lakukan sendiri, Pak. Saya cinta sekali dengan Tanah Karo, Pak. Walaupun dengan kejadian ini, saya akan tetap mencintai Tanah Karo. Terima kasih, Pak.